wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak John, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aridani, alhamdulillah nih baik sehat. Ibu sendiri nih apa kabar? Alhamdulillah baik sehat Pak. Pak izin nih Pak, ada waktunya nggak Pak? Saya minta di coaching sama Bapak. Oh iya nih kebetulan lagi santai nih Bu. Kebetulan lagi nggak ada jam mengajar dan gimana nih kok kayaknya terlihat kurang cerah hari ini. Iya Pak ya, Ibu, terlihat Pak ya. iya gimana coba. Begini Pak, saya ingin minta di coaching Bapak terkait permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang mungkin membuat Bu Aridani merasa kurang nyaman ini gimana? Begini Pak, sebagian orang tua siswa di sekolah saya itu ada beberapa yang memaksakan anaknya belum cukup usia masuk ke SD itu mereka ingin anaknya untuk segera masuk ke jenjang SD. Oke. Baik Bu, kalau begitu mudah-mudahan nanti bisa membawa pencerahan lah ya Bu ya setelah dilakukan coaching. Nah, Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan nantinya kira-kira dari coaching ini? Iya nih Pak, saya tuh ingin semua anak-anak yang sudah cukup usia bisa melanjutkan ke SD dengan persiapan mental tuh yang baik. Sehingga transisi PAUD ke SD tuh memang betul-betul adanya untuk persiapan anak-anak masuk ke jenjang SD. Iya, betul lah Bu ya. Karena ya dari TK ke SD itu memang agak rentan lah ya. Nah nih Bu, kalau boleh Ibu ceritakan lebih lanjut nih tentang apa yang mungkin diharapkan dari Ibu terhadap anak-anaknya atau mungkin juga terhadap orang tua dari anak-anaknya di sekolahan Ibu. Iya Pak, saya tuh bukan hanya saya ya, tetapi dari pihak sekolah juga itu berkeinginan anak-anak yang daftar ke TK, ketika daftar belajar di TK itu memang belajar masuk ke SD nantinya itu sudah memiliki kesiapan mental yang cukup baik. Jadi transisi PAUD SD itu memang betul-betul diterapkan dan dipahami oleh orang tua siswa. Nah, pada kenyataannya orang tua siswa itu kami pun sangat miris Pak. Jadi sudah kita memberikan pengertian dengan baik, tetapi mereka mungkin pemahamannya berbeda kali Pak ya dengan kita yang sudah Iya, sampaikan iya. bahwa mereka taunya anak-anak tuh kalau sudah sekolah sudah bisa semua lanjut lanjut lanjut, padahal kan tidak seperti itu Pak. Nah dari itu makanya saya sedikit bingung nih Pak, bagaimana caranya saya supaya apa yang sudah disampaikan diterima oleh wali murid dan anak-anaknya pun merasa nyaman, senang dengan bersekolah tanpa ada paksaan dan rasa yang kurang nyaman bagi mereka seperti itu, Pak. Oke, betul Bu. Ibu sudah tanya ke anak-anaknya atau mungkin eh, ke mereka para orang tua itu eh, kenapa kok tidak mengindahkan ini gitu? Iya, Pak, sudah. Saat awal pendaftaran sudah kami jelaskan mengenai hal ini bahwa kami telah melaksanakan parenting transisi PAUD ke SD sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 tahun hingga 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, dengan harapan anak-anak yang sudah bersekolah di TK itu memang bukan hanya pembelajaran secara akademis yang dicapainya, tetapi lebih dari itu menjadi anak-anak yang mandiri. Anak yang mandiri bagaimana, Pak? Nah, begini, banyak sekali anak-anak yang sekarang kalau memang mentalnya belum siap, meminta sejalan dengan perkembangannya si anak. Jadi malah bisa membuat repot si orang tua sendiri. Bayangkan Pak, betapa repotnya jika anak yang masih usia dini itu
Dari bangun tidur saja mereka masih dibangunkan, mandi masih dimandikan, kemudian berpakaian masih dipakaikan, belum lagi sarapan masih disuapi. Nah, sampai sekolah pun mereka masih minta ditungguin, masih ada yang menangis. Waduh, repot sekali jadi orang tua seperti itu kan Pak ya. Nah, tapi banyak orang tua yang belum sadar ke arah itu Pak. Oke, saya membayangkan saja sudah ya luar biasa Bu ya. Ya, tapi ya itu tadi mungkin karena banyak orang tua juga mungkin banyak juga maunya, banyak kepengennya juga gitu. Lalu Bu, apakah Ibu sudah membantu mereka untuk mengingatkan kembali bahwa ya mungkin orang tua ini untuk pada momen-momen tertentu untuk mungkin mengingatkan mereka mungkin? Sudah Pak, cuma ya tetap saja begitu orang tua ini masih meminta anaknya tetap masuk ke SD tahun depan. Begitu Bu ya. Terus ini, apakah ini menurut Ibu ketika anak-anak itu tidak melanjutkan di TK, padahal usia mereka mungkin masih usia dini, terus kemudian itu apakah tidak menyalahi aturan atau mungkin tidak menyalahi ketentuan yang mungkin sudah ditetapkan Bu? Ya Pak, sebenarnya tidak boleh. Mereka harus tetap melanjutkan di TK selama usia dini, walaupun mereka telah dianggap mampu dalam bidang akademis. Kan yang menjadi salah satu tujuan hasil pembelajaran TK tadi yang sudah saya sampaikan bukan hanya soal akademik, melainkan kemandirian anak terkait mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua. Iya. Oke, Bu Aridani, mungkin apa rencana Ibu untuk mengatasi hal ini, Bu? Ya Pak, saya itu punya rencana untuk melakukan konsultasi lebih lanjut, intinya meminta izin kepada kepala sekolah, kemudian mengajak rekan guru, serta melibatkan orang tua yang berkompeten di bidang parenting. Jadi kami akan melakukan kembali parenting untuk betapa pentingnya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Oke, Bu. Lalu mungkin apalagi Bu yang mungkin bisa dan akan mungkin Ibu lakukan ke depannya? Iya Pak, rencananya insya Allah saya akan menyampaikan kepada mereka, para orang tua itu bahwa data Dapodik atau data pokok pendidikan itu yang diselenggarakan dari Dinas Pendidikan akan merekam secara otomatis untuk usia anak masuk SD. Jadi nggak bisa bohong ya Pak ya sebenarnya kalau data Dapodik itu. Jadi otomatis dia akan menolak kalau usia anaknya kurang dari 7 tahun masuk ke SD. Memberikan pengertian seperti itu Pak. Oke. Ibu mungkin dengan rencana Ibu tadi kira-kira mungkin ya siapa saja yang akan Ibu libatkan seperti itu? Iya Pak, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya insya Allah akan melibatkan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan teman guru-guru, begitu juga dengan orang tua yang berkompeten di bidang parenting. Begitu Pak. Oke Bu, kira-kira ini dari apa yang Ibu rencanakan, kapan itu kira-kira bisa Ibu mulai? Insya Allah dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan saya akan membuat rencana ini dan melaksanakannya untuk kegiatan parenting berikutnya bersama orang tua siswa Pak. Bagus, Ibu Aridani berarti sudah punya rencana yang mungkin juga sudah cukup matang lah ya untuk melaksanakan ini. Oke Bu, ya biar mungkin Ibu Aridani tahu, saya pun juga tahu bahwa dalam waktu seminggu, entah mungkin 2 minggu ke depan, bahwa Ibu sudah berhasil untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira gimana? Ya Pak, jadi minggu depan, insya Allah saya akan menghubungi Bapak lagi ya dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan untuk menyampaikan hasilnya dari perbincangan coaching kita ini Pak. Jadi minggu depan lah ya. Jadi minggu depan saya tunggu nih perkembangannya, Bu. Siap Bapak, terima kasih sudah membantu coaching untuk saya. Jadi tadinya saya yang merasa gimana ya, saya bingung, saya gundah, jadi dengan bercerita seperti ini saya plong istilahnya Pak. Jadi saya senang lah bisa ada permasalahan yang
tersolusikan begitu Pak. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan coaching kita ini Pak ya. Amin, 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 amin. Oke, alhamdulillah Bu. Nah, kalau begitu, ini pertanyaan saya yang terakhir Bu. Mungkin apa nih perasaan Ibu setelah kita melaksanakan coaching ini tadi? Iya, jadi saya sudah merasa plong dengan diadakannya coaching Oh, ya, bersama Bu. Bapak ini. Jadi yang saya terasa bingung, selama ini saya mau cerita kepada siapa, karena rekan-rekan di sekolah pun, termasuk kepala sekolah, sekarang kan lagi sibuk-sibuknya nih Pak, persiapan untuk akhir semester 1 ya Pak ya. Dan Ya, ditambah betul, sekolah betul. kami juga akan melaksanakan reakreditasi sekolah. Jadi ya Waduh, betul-betul semuanya sedang sibuk di kegiatannya masing-masing. Jadi saya mau cerita sama siapa? Kebetulan saya ketemu Bapak, jadi saya bisa coaching bersama Bapak. Dan alhamdulillah yang saya rasakan sekarang sudah menjadi lega, plong, saya senang bisa bercerita ini dan masalah itu pun bisa terselesaikan dengan baik. Insya Allah rencana-rencana yang berikutnya juga akan kita jalankan, Pak. oke, kalau begitu, alhamdulillah berarti sudah sedikit lega Bu Aridani dan mungkin juga beberapa solusi mungkin sudah Ibu Aridani temukan untuk kemudian bisa diterapkan lah ya Bu. Oke Bu, terima kasih. Kalau begitu mungkin kita undur diri dulu. Oke, Iya Pak, Assalamualaikum terima kasih Pak ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.